Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi wa rahmatillah adada ma fi illah salatan wa salam daimaini bidawakillah wala a'usubihi wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bina ifa'in wa hayatihi yusurrikum majadi fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga besar kita Rasulullah Ibrahim dan pemirsa dimanapun berada, semoga selalu berharap syafaat di dunia akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang umat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberi oleh Allah tambahan taufik dan hidayah agar kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan seluruh ketaatan dan semoga Allah mempermudah kita untuk melakukan ketaatan tersebut, dan semoga kita seluruh ketaatan yang kita lakukan, semoga seluruh ketaatan tersebut semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Fakir ingin menyampaikan yaitu tentang permasalahan keutamaan kitab suci Al-Quran, di mana kita paham begitu menginjak bulan Ramadan di mana-mana masjid-masjid, musola, di rumah-rumah semuanya membaca kitab suci Al-Quran, kitab Al-Quran, Al-Quran, memaknai Quran, mempelajari daripada asbab nuzul dan sebagainya, semuanya tentang Al-Quran. Kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit menambah daripada apa kemuliaan Al-Quran tersebut. Di sini disebutkan dalam satu ayat di surat Al-Baqarah ayat yang 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan awal dari Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Hadirin dimanapun berada, di sini ada sesuatu hal yang sangat luar biasa menarik. Al-Quran, kitab suci kita, kitab suci umat Islam, yaitu diturunkan pada bulan Ramadan ini, yaitu di sini dituliskan dengan jelasnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga apa? Ada pembeda antara yang hak. Kalau kita melihat kata petunjuk dalam kegiatan sehari-hari, apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan agar kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kalau kita mendapatkan petunjuk, berarti kita akan bisa mudah mengerjakannya dan benar mengerjakannya. Sebagai salah satu contoh, misalnya kalau seseorang ingin mengoperasikan sebuah komputer program tertentu, maka kalau kita belum bisa, agar kita bisa dan tercapai keinginan kita, maka kita melihat petunjuknya bagaimana. Oh, yang nomor satu harus melakukan langkah seperti ini, yang kedua seperti ini, ketiga dan sebagainya. Atau contoh yang lain, kalau ada seorang supir yang belum pernah pergi ke kota, katakan kota Surabaya, dari tempat dia tinggalnya, misalnya Al-Fakir sekarang bertempat tinggal di Magelang, maka supir tersebut tidak tahu harus setelah keluar kota menuju Surabaya itu harus belok kiri atau kanan. Lalu setelah sampai di kota tertentu, ini bagaimana, kiri atau kanan dan sebagainya. Tetapi kalau supir tersebut mempunyai petunjuk, maka bisa dipastikan dia dengan nikmatnya mengendarai dan bisa tahu tujuannya tersebut sampai ke Surabaya tanpa kesulitan dan tanpa nyasar. Kenapa? Ada petunjuk. Mungkin zaman sekarang kita kenal dengan GPS. Ya, setelah ini belok kiri, ini belok kanan, ini begini dan sebagainya dengan detail serincinya.
Maka kalau sopir tersebut tahu petunjuk, maka bisa dipastikan insya Allah dia mencapai tujuannya tanpa kesulitan. Nah, itu adalah namanya makna petunjuk. Nah, hadirin dimanapun berada, tentunya kita dilahirkan di alam yang fana ini, alam dunia. Tentunya kita juga mempunyai tujuan kita. Tujuan kita tidak lain tidak bukan yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita perlu petunjuk. Kita perlu petunjuk di mana supaya kita ini dalam mengisi waktu umur kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi maksud daripada beribadah apa? Kita diperintah oleh Allah hanya untuk melakukan amal-amal soleh dan tidak boleh melakukan daripada kemaksiatan di sisi Allah. Nah, untuk melakukan amal soleh, untuk menjauhkan diri dari kita dari maksiat, kita perlu petunjuk. Kita perlu petunjuk, sehingga petunjuk tersebut kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita saling sholat, kita selalu minta dengan jelasnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu adalah suatu petunjuk supaya kita tidak salah dalam beribadah. Kita tidak salah dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita perlu petunjuk? Sebagai contoh gambaran, kalau seandainya ada orang, yaitu dia hanya mengetahui kalau seandainya beribadah dapat pahala, tapi dia ini tidak dapat petunjuk, dia cuma ibadah sekedar ibadah saja yang melelahkan waktunya, tetapi di akhirnya dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak dapat petunjuk. Apa petunjuk tersebut? Contoh, kalau kita melakukan wudu, tentu ada syarat sahnya wudu. Tentu ada bagaimana kaifahnya wudu, bagaimana supaya wudu kita ini sah. Salah satu caranya misalnya wudu kita ini sah, misalnya kita ini ada yang namanya niat. Tapi orang tersebut dia tidak berniat, tentu wudunya tidak sah. Berarti kalau wudunya sah tidak sah, berarti sholat itu juga tidak sah, dan sebagainya dan sebagainya. Yaitu di sini disebutkan di kitab suci Al-Quran surat Fatihah ayat 7, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu siapa? Jalan yang lurus ini ternyata dijelaskan oleh Allah, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapa orang-orang yang telah mendapatkan nikmat tersebut? Tidak lain tidak bukan, Allah menjelaskan orang yang telah mendapatkan nikmat tersebut secara jelas. Di sini disebutkan orang yang mendapat nikmat tersebut di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Orang yang mendapat nikmat itu apa? Minan nabiyyin siddiqin wasuhada wassolihin, yaitu orang-orang tersebut yang sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, siddiqin, syuhada wassolihin. Nah, kalau ini merupakan satu petunjuk yang sudah sangat jelas, berarti kita ini kalau mau mendapatkan kenikmatan seperti orang-orang yang sudah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 9, berarti mau tidak mau, suka dan suka, kita ini selayaknya harusnya kita mengikuti jalan-jalan orang yang akan beri nikmat tersebut, dan juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab suci Al-Qur'an, fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu ini istilahnya tidak mengerti tentang sesuatu, maka tanyalah orang yang ahli zikir, yaitu orang yang menguasai, orang yang mengerti, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat faedah daripada Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk yang jelas, sehingga kita tahu bisa menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh orang yang mendapatkan manfaat petunjuk dari Allah lewat kitab suci Al-Quran. Ternyata contoh yang satu ini pernah dimasukkan dalam televisi suatu televisi swasta, di mana orang tersebut kebetulan beragama Islam, tapi dia mendapat petunjuk dari Allah. Yaitu ceritanya orang tersebut adalah seorang dokter dari Jepang, di mana dia sedang mengambil sekolah S3-nya untuk mengambil gelar doktor. Nah, kebetulan dokter yang dari Jepang tersebut sama satu kamar dengan dokter yang dari Mesir, yang calon dokter dari Mesir, sama-sama mengambil S3. Singkat cerita, teman kamarnya dokter dari Mesir tersebut yang orang Islam sering kali membaca Quran, dan ada satu surat yang favorit
yaitu membaca surat At-Tin, di mana awal dari surat tersebut wat-tin waz-zaitun. Nah, ayat tersebut selalu diulang-ulang, baik dalam sholat ataupun dalam tadarus, walaupun dalam tilawah, selalu mengutarakan wat-tin waz-zaitun, wat-tin waz-zaitun, sehingga dokter Jepang ini penasaran, tanya kepada temannya, ya Fulan, apa makna arti tersebut? Lalu dokternya yang dari Mesir yang orang Muslim tersebut mengatakan, oh itu ayat tersebut ada di kitab suci Al-Quran, kitab umat Islam, artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, dokter Jepang tersebut penasaran, kok ada nama buah-buahan yang dimasukkan dalam kitab suci Al-Quran, kitab sucinya orang Islam, pasti ini buah-buahannya bukan sembarangan. Lalu dokter Jepang tersebut meminta kalau besok temannya pulang ke negara Mesir, minta tolong dibawakan buah tin dan buah zaitun sebagai oleh-oleh. Lalu begitu temannya pulang, kembali ke suatu tempat tersebut, dibawakan oleh-oleh buah tin dan buah zaitun. Nah, yang namanya dokter, tentunya dia ingin tahu kenapa istimewanya buah tin dan buah zaitun tersebut dimasukkan dalam kitab suci umat Islam. Lalu dia mengadakan penyelidikan dengan apa? Yaitu dia mencampur buah tin dan buah zaitun, dicampur, karena dia tertarik dengan kata-kata demi buah tin dan buah zaitun, buah tin buah zaitun. Ada kata-kata penyambung antara buah tin dan zaitun, ada kata-kata waw atof penyambung. Nah, demi buah tin dan buah zaitun. Kalau kata dal kan berarti kan lengket satu. Kalau au kan salah satu di antara. Sedangkan redaksinya kan buah tin buah zaitun, bukan buah tin au zaitun, bukan. Sehingga orang Jepang tersebut setelah paham makna tersebut, dia menggabung. Setelah digabung tersebut, dicampur, lalu diekstrak, dia melakukan penelitian dan sebagainya. Ternyata dia menemukan, subhanallah, antara campuran kandungan buah tin dan zaitun, dia menemukan satu, yaitu apa? Satu ekstrak di mana zat tersebut, setelah dia selidiki, zat tersebut ternyata campuran buah tin dan buah zaitun menjadi vitamin yang sangat cocok dan sangat baik untuk kesehatan jantung tubuh manusia. Sehingga lewat penelitian tersebut dia bisa mendapatkan lulus disertasi doktornya berkat apa? Berkat petunjuk yang ada di kitab suci Al-Quran. Hadirin dimanapun berada, kita bisa melihat Allah memberikan hidayah untuk urusan duniawian kepada orang yang non-muslim tersebut. Lalu bagaimana dengan orang muslim, dengan orang mukmin? Tentunya harus bisa jauh lebih banyak bisa mendapat hadiah, bukan sekedar urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat yang begitu pentingnya. Mengingat kita hidup di dunia ini sangat sebentar dan akhirat ini sifatnya abadi. Nah, pada kehidupan kita yang sebentar tersebut, akmal umat baina sitina ila asabina, umurnya umatku antara 60-70 tahun, maka gunakanlah umur tersebut agar kita ini benar-benar mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus sehingga kita tidak salah jalan seperti supir tadi membutuhkan daripada hidayah, membutuhkan supir tersebut adalah petunjuk, dan supaya kita ini mendapatkan petunjuk sehingga kita tahu mana larangan Allah, sehingga tahu mana petunjuk Allah. Jangan sampai kan Nabi sudah mengatakan al-halal bayyinun wal haram bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Karena kita jauh dari Al-Quran, kehidupan sekarang, akhirnya orang ini tidak tahu mana yang halal, tidak tahu mana yang haram, semua dicampur aduk sehingga terjadi kekacauan di permukaan bumi ini. Semuanya tidak tahu mana yang membedakan yang begitu jelas mana halal dan haram. Haknya orang lain diambil, riba dijalankan, judi, homer, lalu tidak amanatnya suatu pemimpin dan sebagainya. Ini kenapa? Karena jauh dari Quran. Karena tidak tahu, tidak bisa mendapatkan petunjuk pada keutamaan, salah satu keutamaan besar dari Al-Quran. Dan kita selalu baca di awal daripada suratul Fatihah adalah kita memohon agar Al-Quran ini bisa kita dapatkan manfaatnya, sehingga kita dapat petunjuk, agar kita tidak salah langkah, tahu mana halal, mana haram. Nah, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari kitab suci Al-Quran tersebut, bisa mengambil petunjuk tersebut. Nah, dengan jelas kita ini diperintah oleh Allah, fas'alu al-zikr in kuntum la ta'lamun, yaitu apa? Dekat dengan orang-orang yang mengerti, orang alim, orang yang faham dengan isi Al-Quran. Nah, kalau dalam bahasa sederhananya, cari orang-orang tersebut. Siapa? Yaitu ulama-ulama akhirat yang hidupnya
untuk meneruskan perjuangan kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana banyak sekali tersebar di negara kita tersebut. Carilah mereka tersebut agar kita ini tidak jalannya kita tersesat, sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan Al-Quran, yaitu salah satu yang terbesar adalah bisa mendapatkan petunjuk agar kita tidak salah langkah dalam hidup di dunia yang cuma sekali ini, sehingga kita nanti kalau mendapatkan petunjuk tersebut, hidup kita akan tertuntun, hidup kita akan benar, sehingga akhirnya sebelum kita meninggal kita mendapatkan ridha Allah dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita dan anggota keluarga besar ketua besar kita sulit bafurin semua termasuk orang yang bisa mendapat petunjuk Quran dan akhirnya dalam husnul khatimah. Hadirin dimanapun berada, kita melihat lagi yaitu keutamaan kitab suci Al-Quran yang kedua. Ya, kalau kita melihat ada ayat di mana di surat Al-Bayyinah, di sini ayat yang nomor 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum min rabbihim jannatun adnin. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Di sini ayat tersebut memberikan petunjuk kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi kalau kita mau disebut sebagai sebaik-baiknya makhluk, ya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Di Islam ada rukun iman, ada rukun soleh. Nah, kalau orang yang sudah beriman dan beramal soleh, maka disebutkan ayat selanjutnya nomor 8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, yaitu balasannya mereka di sisi Allah, mereka adalah surga Aden, yang mana surga Aden tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yang demikian adalah balasan dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dalam dua ayat tersebut surat Bayyinah kita bisa mendapat pelajaran. Ternyata kalau mau masuk surga ini perlu iman dan amal soleh. Perlu iman dan amal soleh. Sehingga ini merupakan satu pertanda bagus buat kita. Kita diberitahu oleh Allah, ternyata kalau masuk surga ini punya syarat-syarat, yaitu beriman dalam amal soleh. Nah, kalau untuk urusan dunia kita lihat, kalau kita mau membuat SIM saja. Kalau kita pengen buat SIM, kita ke kantor polisi, apa kita langsung dapat SIM? Tidak. Tentu kita begitu datang ke kantor polisi mau dapat SIM, kita nanti ditunjukkan, itu loh kalau mau dapat SIM, syarat-syaratnya nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Tidak mungkin bisa langsung dapat semuanya. Karena kita memasukkan sholat favorit, ada syarat-syaratnya. Kalau kita misalnya ada melakukan suatu urusan tertentu, mau mendapatkan hajat kita, ada syarat-syaratnya. Nah, surga urusan yang sangat besar dan paling besar, tentunya mau masuk surga ada syarat-syaratnya. Ternyata syarat-syaratnya sudah dijelaskan oleh Allah. Surah Al-Bayyinah yang nomor 7 dan 8, yaitu iman dan amal. Nah, alhamdulillah, dengan kita membaca Al-Quran, ternyata kalau kita membaca Al-Quran merupakan salah satu amal soleh yang sangat luar biasa. Di sini disebutkan Kanjeng Nabi bersabda, "Afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran." Utama kalau hadis Rasulullah, ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Quran. Ya, berarti kalau disebutkan paling utama, berarti tentu juga ganjarannya, balasannya, keutamaannya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab disebutkan Fawaid Al-Mutarah, di sini disebutkan, diceritakan dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku melihat Allah dalam mimpi. Maka aku bertanya, apa jenis ibadah yang paling utama yang bisa mendekatkan seseorang hamba kepadamu ya Allah?" Jadi bertanya kepada Allah, apa jenis ibadah yang utama sehingga bisa mendekatkan ibadahnya seorang hamba kepada Allah. Lalu Allah menjawab dengan kalamku wahai Ahmad. Kalamku ini maksudnya kitab suci Al-Quran. Aku bertanya Imam Ahmad, membaca disertai
dengan pemahaman atau tidak dengan pemahaman? Allah menjawab dengan disertai pemahaman atau tanpa pemahaman, sama saja. Jadi kalau kita membaca kitab suci Al-Quran, baik paham atau tidak paham, itu tidak sia-sia. Itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendekatkan diri dengan yang cara yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merupakan suatu kemuliaan yang besar kalau kita sering membaca kitab suci Al-Quran tersebut. Nah, kita lihat lagi keutamaan yang berikutnya, disebutkan Allah akan memberi pahala atas bacaan Quran kita, walaupun tanpa mengetahui makna-maknanya. Berbeda dengan kalau kita membaca sigar-sigar, maka tidak diberikan pahala kecuali bila kita mengetahui maknanya, walaupun secara umum, secara global. Dan hadis-hadis tentang ilmu-ilmu yang lain tidak diberi pahala dari segi membaca lafadznya saja, dan sesungguhnya pahala itu diberikan dari segi yang mengajarkannya, mempelajarinya, serta menulisnya. Tetapi Quran ini khusus, yaitu kalau kita baca ini baik ngerti atau tidak mengerti, kita akan mendapatkan pahalanya. Tetapi otomatis kalau kita membacanya dengan memahaminya, terlebih kalau kita paham tata bahasanya. Dalam riwayat itu disebutkan, ada dalam suatu riwayat dalam atsar yang lain, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengetahui mengapa dirofakkan, mengapa dinasabkan, yaitu dalam ilmu nahwunya, maka baginya mendapatkan pahala lebih, yaitu apa? 700 kebaikan dalam setiap hurufnya. Ini bagi orang membaca bukan dalam sholat utamanya. Jika ia membacanya dalam sholat dengan berdiri, maka untuknya 100 kebaikan seperti yang disebutkan dalam riwayat. Lalu dikalikan dengan 700 kali, 700 dengan 100, maka hasilnya menjadi 70.000 kali. Itu kalau orang-orang yang membacanya tahu pemahaman tentang nahwunya tersebut, ya, seperti itu. Nah, secara umum bagi orang yang membacanya, secara umum disebutkan di sini kitab Nasruddiniyah, wakala Sayyidina Ali kalau membaca, yaitu man qara al-Quran, siapa orang yang membaca Quran, wa huwa qa'imun fi sholati, sedangkan dia membaca dalam keadaan berdiri ketika sholat, tentunya dalam keadaan berwudu, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin, maka setiap hurufnya akan dilipat gandakan 100. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati, kalau dia baca Qur'annya ini dalam keadaan sholat tapi duduk sholatnya. Apa sholat yang bisa dalam duduk? Mau dibilang balik kalau dia uzur tidak kuat berdiri, atau sholat sunnah, atau sholat sunnah dalam kendaraan, dalam apa namanya bus, pesawat dan sebagainya. Karena lahu bi kulli harfin khamsunan hasantin, maka setiap hurufnya dilipat gandakan 50. Wa man qara'ahu, barang siapa yang membacanya Quran kharijul sholati, di luar sholat, wa huwa ala taharatin, dan dia dalam keadaan tidak berwudu. Kalau baca Quran di luar sholat tidak dalam berwudu, maka diperbolehkan asal tidak memegang mushafnya. Karena lahu bi kulli harfin khamsu wa isruna hasanatin, maka setiap hurufnya dikali gandakan 25. Wa man qara'a wa ala taharatin, dan dia di dalam keadaan taharah, maaf. Tadi dia di luar sholat membacanya dalam keadaan taharah, dalam keadaan berwudu, ya, maka setiap hurufnya dilipat gandakan 25 hasanat. Wa man qara'ahu, siapa orang yang membaca Al-Quran wa huwa ala ghairi taharatin, dalam keadaan tidak berwudu, ya, kana lahu bi kulli harfin asra hasanatin, maka ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Tetapi kalau kita membaca Quran dalam keadaan tidak berwudu, tidak boleh memegang mushafnya, tidak boleh memegang huruf-huruf tersebut, ya, sehingga itu akan kita dapatkan dalam bacaan Quran berdiri 100 hasanah. Ini kalau kita baca Fatihah sudah berapa huruf? Belum lagi setelah sholat dalam Fatihah. Tentu kalau kita sering membacanya ataupun di dalam sholat, di luar sholat, maka tentu pahala kita banyak. Apalagi tadi yang disebutkan di sini, kalau kita bisa tentang nahwunya, tentu satu hurufnya dilipat gandakan lagi 700 kali lipat. Paham? Begitu banyak sekali daripada keutamaan membaca kitab suci Al-Quran. Ya, sebagai apa? Sebagai yaitu amal soleh yang kita butuhkan untuk besok saat kita dihisab. Minas sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita ini mempunyai timbangan amal yang berat. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis tersebut yaitu apa?
memperbanyak dengan amal yang utama, afdol di sisi Allah, yaitu tilaatul Quran, dengan membaca kitab suci Al-Quran. Ya. Lalu kita melihat daripada keutamaan kitab suci Al-Quran yang lain, ya ini disebutkan an Ubay radhiyallahu anhu qala al-husunu salasatu. Benteng ini ada 3. Al-masjidu hisnun, masjid benteng. Wa zikrullahi hisnun, zikir kepada Allah adalah benteng. Wa qiraatul Qur'an hisnun, dan membaca Quran adalah benteng. Hadirin dimanapun berada, kalau kita mendengar kata-kata benteng, tentu kita paham benteng ini adalah suatu rumah yang besar, yang kokoh. Untuk apa? Untuk agar supaya kita bisa berlindung di dalamnya. Nah, di sini disebutkan bentengnya ada 3. Salah satu di antaranya benteng itu apa? Al-Quran. Berarti orang yang dekat dengan Quran, dengan mengamalkan, membaca, memperhatikan dan sebagainya, berarti kita dalam perlindungan. Perlindungan siapa? Yaitu perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang kita dapatkan? Yaitu perlindungannya bukan cuma sekedar satuan sepele, perlindungan dunia wal akhirah. Nah, dalam satu riwayat disebutkan, ya, di sini disebutkan kalau seandainya kita mendawamkan membaca surat-surat tertentu dalam kitab suci Al-Quran, maka kita mendapatkan keutamaan yang satu begitu besar. Di sini disebutkan karena Sayyidi Habib Ahmad bin Nasr al-Sallallahu anhu. Di sini disebutkan la yatruku qiraatil suratul al-waqiah. Jangan kita meninggalkan surat daripada surat Waqiah ba'dal asr, sesudah surat asr. Wa yaqul amaroni bi qiraat al-Fatihah ba'dal asr. Sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintah surat Waqiah. Nah, kenapa surat Waqiah tersebut dalam riwayat dalam hal yang lain disebutkan, yaitu kenapa disuruh membaca surat Waqiah? Ternyata ada rahasia yang besar, yaitu qiraatul suratul al-Waqiah, membaca suratul Waqiah marratan wa suratil al-Ikhlas ihda asyrata marratan, dan salat ayat surat al-Ikhlas 11 kali ba'da kulli sholati fardin, setiap kita membacanya selepas sholat fardu, setiap selepas sholat fardu. Lalu disebutkan di sini mujarrabatun, sangat mujarrab ditaisyiril rizki, untuk memperlancar rezeki kita. Nah, ini benteng. Benteng dalam apa? Urusan dunia. Di mana-mana kita ini urusannya rezeki. Bahkan kalau ada kiai yang doa, itu kalau doanya macam-macam kadang-kadang aminnya pelan. Tapi kalau sudah wasian, rizqan wasian, itu biasanya yang aminin banget. Amin. Karena dia tahu artinya apa? Semoga rezekinya luas. Karena kita ini berpikir semuanya harusnya fulus. Nah, ternyata diajarkan kalau kita seandainya mau rezeki kita mudah berwasilah, maka setiap selesai sholat fardu kita baca surat Waqiah 1 kali ditambah 11 kali al-Ikhlas di setiap sholat fardu, maka akan memperlancar daripada rezeki kita tersebut. Benteng. Bagaimana dengan benteng akhirat? Dalam riwayat pun disebutkan kalau kita membaca surat Tabarok, hiya mani'atu min azabil qabri. Kalau kita mendawamkan istiqomah surat Tabarok, maka nanti bisa mencegah daripada siksa kubur. Siksa kubur ada sesuatu yang mengerikan. Ya, sehingga mari kita dawamkan, kita ambil manfaat daripada suratul Tabarok tersebut dengan jawab kita yang baca. Maka kita melihat, yaitu di kitab Fathul Mu'in sini beri makna, ya, sebutkan man akhaza min turabil qabri halad dafni biyadihi wa qara'a
wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar ya sab'a marratin wajalahu ma'al mayyiti fi kafnihi aw qabrihi lam yu'azzab zalikal mayyitu fil qabri. Di sini disebutkan barang siapa yang mengambil tanah kuburan dengan tangannya ketika mengubur mayat, lalu membaca surat inna anzalnahu fil lailatul qadar seterusnya sampai selesai 7 kali, lalu tanah tersebut diletakkan pada kain kafannya atau dalam kuburnya, niscaya mayat tersebut tidak akan mendapatkan siksa kubur. Ini sesuatu yang hal yang sangat besar yang kalau kita amalkan. Ya, nah kita coba melihat lagi keutamaan sebagai benteng tersebut. Ada kisah yang masyhur yang diketahui oleh banyak orang alim ulama, di mana ada seorang yang di dunia bermusuhan sehingga musuhnya tersebut meninggal dunia. Setelah dikubur, ternyata musuhnya tersebut pergi ziarah. Niatnya apa? Niatnya ini untuk, kalau bahasa Jawa, mensyukurkan. Rasain seperti itu. Tapi orang tersebut mensyukurkannya bilang apa? Dia membaca ayat Quran. Yaitu dia membaca surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Usuhu fahuluhu summa jahima salluhu summa fil silsilatin zar'uha sabuna zira'an fasluquhu. Dia membaca sambil memandang. Niatnya ini untuk ngasih tahu orang yang dikubur karena dia sangat benci orang-orang tersebut. Dia mengatakan apa? Peganglah dia, lalu belenggunya tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Nah, ini kan ayatnya mengerikan sekali. Nah, niatnya apa? Niatnya untuk menyukurkan, kamu ini pasti dapat seperti ini, dapat siksanya Allah, sampai tangannya dibelenggu ke lehernya, dimasukkan dalam api neraka yang menyala-nyala, lalu belitlah dia dengan rantai yang panjang sebanyak 70 hasta untuk bila mendalik. Setelah dia membaca tersebut pulang. Ternyata menghilangkan orang yang tadi benci kepada orang ahli kubur yang meninggal dengan membaca ayat-ayat ancaman tersebut, malamnya bermimpi dia. Ternyata apa? Ternyata yang diziarinya tersebut, yang dibacakan Quran tersebut, ternyata apa? Mengatakan, wahai fulan, terima kasih atas bacaan 3 ayat tersebut, saya mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya malah mendapat siksa, dapat pengampunan. Kenapa? Karena dari berkah daripada 3 ayat tersebut. Sehingga buat kita, mari kita dakwahkan baca Quran. Ini satu keutamaan yang sangat besar kita, yaitu apa? Jadi benteng. Sebagai penutup, ada seorang alim ulama ditanya, ya fulan, engkau ini bagaimana hidupmu dalam mengkhatamkan Quran? Lalu dia mengatakan, kalau dalam mengkhatamkan Quran saya ini ada 3 bentuk. Bentuk pertama, kalau saya khatamnya ini sekedar baca, maka saya tidak bisa menghitung berapa jumlah. Kalau khatam Quran kedua, saya mencermati makna-maknanya, artinya dan sebagainya, dalam hidup saya ini baru 3 kali khatam. Tapi kalau 3, saya baca khatam model ketiga saya membaca, memaknai mata-matanya, dan saya mengamalkannya dari kehidupan saya sehari-hari. Saya baru sanggup untuk sampai surat Al-Baqarah sampai ayat 21. Sehingga mari sama-sama kita tafakur pada bulan yang mulia ini, sudah sampai di manakah kita ini mendapatkan manfaat dari kitab suci Al-Quran, baik dengan membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan bulan Ramadan ini memberikan kita kekuatan taufik dan hidayah agar kita makin terus meningkat, yaitu kedekatan kita dengan Al-Quran, dengan membacanya, mentadabburinya, dengan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum